Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, mohon maaf sebelumnya jika suara saya sedikit kurang jelas dikarenakan lagi serak ya. Baik, mungkin kita langsung mulai saja ke pemaparan materi. Yang terhormat Bapak Bahar Amal selaku dosen pengampu mata kuliah Literasi Digital 2 serta teman-teman kelas A yang berbahagia. Slide selanjutnya. Baik, kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama ada Feby Peralina dengan akhiran NPM 13. Yang kedua Hera Elisa dengan akhiran NPM 17. Saya sendiri sebagai moderator. Dan yang terakhir ada Resti Anggreni Komarudin dengan akhiran NPM 30. Slide selanjutnya. Nah, sebelum kita memaparkan lebih dalam tentang apa yang kita bahas, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu pemrograman. Nah, pemrograman adalah proses kreatif yang mencakup penulisan, pengujian, dan pemeliharaan kode komputer dalam bahasa pemrograman tertentu yang bertujuan untuk menciptakan solusi masalah logis dan algoritmik. Ada banyak sekali bahasa pemrograman yang berbeda-beda dan penting untuk dipahami konsep dasarnya seperti variabel data, struktur kontrol, dan fungsi serta algoritmanya. Slide selanjutnya. Nah, yang selanjutnya kita harus ketahui dulu apa itu Python. Jadi Python ini tingkat tinggi yang sering digunakan untuk pengembangan perangkat lunak, serta Python ini dirancang dengan fokus pada keterbacaan kode sehingga mudah dipahami dan ditulis. Serta bahasa pemrograman ini memiliki sintaksis yang sederhana dan mudah dimengerti, yang memungkinkan pengembangan untuk mengekspresikan ide-ide mereka dengan cara yang jelas. Saya akan menjelaskan keterkaitan tentang Python ini. Jadi, mohon maaf. Jadi, Python ini adalah bahasa pemrograman yang populer dan mudah dipelajari. Yang kita pakai saat ini itu adalah VS Code atau Visual Studio Code, yang dimana artinya adalah salah satu editor kode yang banyak digunakan oleh para pengembang Python. Dalam Python ini, kita dapat menggunakan VS Code untuk menulis, mengedit, dan menjelaskan dan menjalankan kode Python. VS Code ini menyediakan banyak sekali fitur-fitur seperti penyorotan sintaksis, penggabungan kode, pengolahan proyek, dan masih banyak lagi. Jadi, teman-teman, ketika kita ingin membuat file Python dengan ekstensi .py di VS Code, kita dapat menulis kode Python di dalamnya. Misalnya, dapat menulis program sederhana, contohnya Python print hello world. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Resti. Saya Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang if-else statement. If-else statement adalah salah satu struktur kontrol dalam pemrograman yang digunakan untuk membuat keputusan atau menjalankan blok kode tertentu berdasarkan kondisi yang diberikan. Nah, di sini ada langkah-langkah umum untuk membuat struktur if-else dalam Python.
Yang pertama, memahami konsep kondisi. Sebelum mulai menulis kode if-else, kita perlu memahami kondisi atau kriteria yang akan digunakan untuk mengambil keputusan. Kondisi ini biasanya berupa ekspresi Boolean yang dapat bernilai true atau false. Yang kedua, menuliskan statement if. Statement if digunakan untuk menguji kondisi. Jika kondisi bernilai true, blok kode yang berada di bawah statement if akan dieksekusi. Yang ketiga, menambahkan statement else. Statement else digunakan untuk menentukan apa yang harus dilakukan jika kondisi statement if adalah false. Yang keempat, menambahkan statement elif. Statement elif singkatan dari else if digunakan untuk menguji beberapa kondisi secara berurutan. Yang kelima, mengakhiri statement if else. Pastikan kita mengakhiri setiap blok kode if else dengan titik 2 dan menjaga indentasi yang benar untuk blok kode dalam setiap statement. Yang terakhir, menulis kode dalam blok if atau else. Di dalam blok kode if dan else, kita dapat menulis pernyataan-pernyataan yang ingin kita eksekusi berdasarkan kondisi yang telah ditentukan. Slide selanjutnya. Nah, berikut penjelasan tujuan program beserta penjelasan flowchart-nya. Yang pertama, meminta pengguna untuk memasukkan nilai. Yang kedua, memeriksa apakah nilai yang dimasukkan lebih besar atau sama dengan 80. Yang ketiga, jika nilai lebih besar atau sama, program akan mencetak selamat Anda lulus. Yang keempat, jika nilai kurang, program akan mencetak maaf Anda gagal. Yang kelima, program akan mencetak terima kasih sudah melakukan pengecekan. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Resti yang telah memaparkan materinya. Berikutnya ada tentang dictionary yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Jadi dalam Python, dictionary adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan pasangan nilai dan kunci. Setiap kunci dalam dictionary harus unik dan digunakan untuk mengakses nilai yang terkait di dalamnya. Berikut ada langkah-langkah untuk membuat dictionary di dalam Python. Yang pertama, menambah atau mengubah nilai, di mana kita dapat menambahkan pasangan kunci nilai ke dictionary atau mengubah nilai yang sudah ada dengan cara mengaksesnya melalui kunci dan menggantinya. Yang kedua, dengan cara mengakses nilai, di mana cara ini kita dapat mengakses nilai dalam dictionary dengan menggunakan kunci yang sesuai tentunya. Yang ketiga ada menghapus pasang kunci nilai. Pada tahap ini kita dapat menghapus pasangan kunci nilai dari dictionary dengan mudah menggunakan perintah del. Yang terakhir, melihat kunci dan nilai-nilai. Pada tahap ini kita dapat melihat daftar kunci-kunci serta nilai-nilai dalam dictionary yang dapat digunakan dengan metode case dan values atau mengakses melalui pasangan kunci nilai dengan metode items. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Feby.
Baik, terima kasih, moderator. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Jadi, program ini adalah contoh kode Python yang mencoba menampilkan isi dari sebuah dictionary menggunakan perulangan. Di sini telah didefinisikan dictionary buku dengan dua pasangan key dan value. Judul dengan value gadis kretek, penulis dengan value gratis Semala. Selanjutnya, program menggunakan perulangan for untuk melakukan iterasi pada setiap key dalam dictionary buku. Di dalam perulangan, program mencetak isi buku dengan mencetak key dan value-nya menggunakan loop. Untuk setiap key dalam dictionary, program mencetak key itu sendiri dan nilai sesuai dengan key tersebut. Output dari program akan mencetak judul buku dan nama penulisnya dengan format isi buku adalah key dan value. Jadi di sini judulnya itu gadis kretek, isi bukunya penulis Rati Kumala. Next. Di gambar 5 ini ada flowchart yang digunakan dari program dictionary. Flowchart di sini digunakan untuk menggambarkan setiap proses yang terjadi dalam program sederhana dictionary sebagai penampilan nama, judul, dan nama penulis buku. Hasil outputnya judul gadis kretek, penulisnya Rati Semala. Next. Selanjutnya ada paket dan modul. Dalam pemrograman, istilah paket dan modul merujuk pada cara mengorganisir dan menyusun kode program menjadi unit yang lebih terstruktur dan dapat digunakan kembali. Berikut langkah-langkah umum untuk membuat paket dan modul Python, yaitu yang pertama, membuat modul Python. Di sini itu ada pilih nama modul, tulis kode modul, dan simpan modul. Yang kedua ada membuat paket Python. Misalnya pilih nama paket, buat direktori, dan masukkan modul-modul. Next. Ini ada pengaplikasian untuk operasi hitungan matematika dari program paket dan modul. Perhitungan matematika yang digunakan berupa operasi penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pengurangan. Misalnya di sini ada nama anggota kelompok, saya sendiri, Vera, sesi, terus ada kelas, prodi, dan mata kuliah. Next. Ini ada tambah seperti 5 tambah 3, hasilnya adalah 8 hasil outputnya. Terus kalian 2 kali 4, hasil kalinya adalah 8. 25 bagi 5, hasil baginya adalah 5,0. 5 maksudnya. Dan untuk kurang 10 dikurang 8, hasil kurangnya adalah 2. Next. Jadi dalam program sederhana paket dan modul tadi diaplikasikan untuk operasi perhitungan matematika. Nah, di sini ada flowchart dan paket dan modul. Flowchart ini pengaplikasian dari operasi matematika. Misalnya ada, mohon maaf sebelumnya kalau aplikasi logaritm saya itu bahasa Indonesia. Jadi yang tadinya ada bacaan integer atau string, terus juga misalnya
output input ini dalam bahasa Indonesia dalam bahasa Indonesia jadi bilangan bulat, terus masukkan A, masukkan B, gitu teman-teman. Jadi mohon maaf, mungkin kalau ini jadinya bilangan bulat A, B tambah kali bagi kurang, terus inputnya masukkan A, input B, terus penugasan tambah A plus B, dan begitu juga untuk kalian dan pembagian kekurangan operasi perhitungan matematika yang lainnya juga seperti itu. Next. Kalau untuk hasil outputnya seperti yang di kotak kecil kanan itu, hasil tambahnya adalah 8. Misalnya 2, 4, hasil kalinya adalah 8. Terus input 25, 6, hasil outputnya hasil baginya adalah 5. Next. Ini kurang lebih sama penjelasannya. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Pebi yang telah memaparkan materinya. Sebelum saya tutup, izinkan saya membaca kesimpulan presentasi kelompok 8 pada hari ini. Materi kali ini memberikan penjelasan dan contoh program terkait dengan beberapa konsep dasar dalam pemrograman Python, yaitu if-else statement, pertanyaan atau pernyataan if-else, yang kedua dictionary, dan yang ketiga tentang paket dan modul. Dalam pengembangan aplikasi Python ini, if-else statement digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu, seperti program yang memeriksa kelulusan siswa berdasarkan nilai yang dimasukkan. Selanjutnya, dictionary digunakan untuk menyimpan pasangan kunci nilai, dan program contoh menunjukkan cara mengakses dan mengelola elemen dalam dictionary. Yang terakhir, teks menjelaskan langkah-langkah untuk membuat modul dan paket Python yang digunakan untuk mengorganisir dan mengelola kode dalam proyek-proyek yang lebih besar. Keseluruhan teks ini memberikan dasar yang baik untuk memahami prinsip-prinsip dasar dan pemrograman Python, serta bagaimana menerapkannya dalam pengambilan keputusan, menyiapkan data, serta organisasi kode. Mungkin pembahasan dari kelompok 8 dicukupkan. Sebelum saya tutup, mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok 8, serta saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah oke, selanjutnya mungkin ada pantun dulu ya dari kelompok 8. Kepada Resti saya persilahkan. Baik. Siang-siang pergi ke Balikpapan. Jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kelompok 8. Semoga bisa bermanfaat. Oke, baik. Selanjutnya saya menggoreng ikan dicampur bakmi. Digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi kami. Moga dapat nilai yang bagus. Febi, saya persilakan.
Oke, baik. Mungkin Feby terkendala jaringan ya. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke PJ. Terima kasih.